Sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71 tahun 2026 tentang pengujian material Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, saat ini pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga optimisme, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan berdaya saing. Terima kasih atas dukungan semua pihak, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kami melaporkan hal sebagai berikut. Pertama adalah penyerahan uang. Pada hari ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total sebanyak 10.270.051.866.466 rupiah untuk disetorkan ke kas negara yang berasal dari pertama adalah penagihan denda administratif di bidang kehutanan dan Satgas PKH sebanyak 3.422.762.359 rupiah. Hasil Satgas PKH yang diperuntukkan untuk pajak PBB dan non-PBB hasil pengawasan Satgas PKH sebanyak 6.840.390.400.105 rupiah. Penguasaan dan penyerahan lahan kawasan hutan. Terkait penguasaan lahan dan kawasan hutan dapat dilaporkan per hari ini kami tim Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan, sawit, dan sektor pertambangan dengan rincian sebagai berikut. Pertama, sektor perkebunan yaitu sawit. Satgas PKH sejak terbentuknya pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 hektar. Sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektar. Dari total hasil penguasaan kembali tersebut, Satgas PKH hari ini akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian lembaga terkait. Dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke BPI dan Antara, kemudian diserahkan kepada Agrinas Palma Nusantara pada tahap yang ke-7 seluas 2.373.171,75 hektar yang terdiri dari pencabutan izin konsesi seluas 733.180,200 hektar dari 29 subjek hukum. Pencabutan perizinan berusaha memanfaatkan hutan seluas 1.045.219 hektar dari 22 subjek hukum. Pelanggaran sawit dan kawasan hutan tanaman industri seluas 472.472,2 hektar dari 159 subjek hukum. Dan kewajiban plasma
seluas 192.300,32 hektar dari 106 subjek hukum. Sehingga apabila diakumulasikan pada tahap ke-7, PT Agrinas Palma Nusantara telah menerima penyerahan lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 4.120.915,75 hektar. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, pada hari ini Satgas PKH telah kembali meneguhkan komitmennya dalam menegakkan kedaulatan hutan sekaligus menangani kebocoran kekayaan negara yang bersumber dari alam Indonesia. Oleh karena itu, tumpukan uang ini di depan ini bukan sekedar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif. Hal tersebut sejalan dengan semangat pemerintah melalui Satgas PKH telah mengembalikan penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa di mana kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang luas. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, sebelum menghadiri laporan ini, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Satuan Tugas Penelitian Kawasan Hutan atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah ditujukan dalam menjaga kedaulatan hutan, serta menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dari berbagai bentuk penyalahgunaan, kebocoran yang merugikan kerugian negara. Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan nasional. Pada momentum ini, saya ingin menegaskan beberapa hal yang penting sebagai komitmen bersama. Pertama, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Administratif sejumlah 10.270.551.886.464 rupiah dari Jaksa Agung didampingi Wakil Menteri Kehutanan diserahkan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, penyerahan lahan kawasan hutan tahap 7 seluas 2.373.171,75 hektar dari Jaksa Agung didampingi Wakil Menteri Kehutanan diserahkan kepada Menteri Keuangan. Dilanjutkan kepada Kepala BPI Danantara. Kemudian diserahkan kepada Dirut PT Agrinas Palma Nusantara. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus,
dan sudah 1 tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun. Dan saya harus katakan bahwa sekali lagi, saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show. Tapi pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan, ya. Sudah terlalu lama karena saya sendiri juga sudah cukup lama jadi orang Indonesia. Saya merasakan rakyat kita ini agak bosan kalau dengar sambutan-sambutan, wejangan-wejangan. Itu yang pengalaman saya. Jadi rakyat kita harus lihat, ini loh uang, hari ini 10 triliun. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas.